Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudina Salma dengan NIM 43040210133 dari kelas 1B Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu tentang kurbah. Yang pertama, pengertian kurbah. Menurut pandangan para sufi, seorang hamba bagi kondisi spiritual kurbah adalah melihat kedekatan dengan Allah SWT melalui mata hatinya. Oleh karenanya, dirinya akan terus melakukan ketaatan kepadanya dan seluruh perhatiannya akan selalu terpusat kepada Allah SWT. Sehingga dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah SWT, baik itu secara lahiriah maupun secara syirk. Kurbah merupakan salah satu kondisi spiritual dalam tasawuf yang dapat diterapkan oleh umat muslim. Pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan pastinya tak lepas dari ketentuan Allah SWT. Meskipun dalam usaha tersebut manusia telah berusaha dengan jerih payahnya sendiri tanpa bantuan dengan orang lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya permintaan dan permohonan yang kita inginkan hanya kita tujukan kepada Allah SWT agar tujuan tersebut dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, adapun macam-macam kurbah. Menurut Al-Sarraj, kurbah ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan mereka yang mendekati Tuhan adalah mereka yang berusaha untuk mendekati Tuhan dengan berbagai jenis ketaatan karena mereka memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT dan mengetahui kedekatan dengan Allah SWT dan kuasa Allah SWT kepada mereka. Di sini dijelaskan bahwa kita harus berusaha untuk mendekati Allah SWT dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki melalui Al-Quran, kitab suci yang telah kita punya, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah orang yang sempurna dalam keadaan tingkatan pertama. Artinya dengan ketaatan dan ilmu ketuhanannya, dia merasa yakin melihat Tuhan dan dekat dengannya. Dalam artian lain, orang tersebut di tingkatan kedua, dia sudah yakin bahwa dirinya dekat dengan Allah SWT. Dirinya sudah sempurna pada tingkatan yang pertama. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah kelompok besar dan terakhir, yang dapat disebut dengan hal al-kubara wa ahal al-nihayah. Keadaan kurbah mereka diriwayatkan oleh Husyan al-Nuri. Ia menjelaskan bahwa menurut para sufi, Allah SWT adalah sahabat sejati, bukan yang lain. Dekat dengan Tuhan jauh lebih baik daripada dekat dengan sepasang sahabat. Dan kemesraan kedua sahabat itu bisa berarti semakin jauh dari Tuhan. Maka dari itu, kita seharusnya lebih dekat dengan Tuhan daripada dengan seorang manusia. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, seluruh apapun itu
yang kita inginkan pastinya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita dekat dengan sahabat, kita dekat dengan manusia, hati kita belum tentu merasa tenang, nyaman, dan aman. Dan tentunya apapun yang kita inginkan belum tentu bisa kita capai. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kurbah yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82 dan Quran Surat At-Taubah ayat 99. Sedangkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan taqarrub yaitu dengan yang pertama mendirikan sholat. Kita sebagai umat muslim tentunya diwajibkan untuk mendirikan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang tentunya harus kita baca. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang keempat, senantiasa ingat dengan kematian dan tidak tergiur dengan duniawi. Yang kelima, berzikir dan melaksanakan ibadah sunnah. Dalam hal ini, dalam menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita, tentunya kita harus menimpali ibadah wajib kita dengan berzikir dan melaksanakan ibadah sunnah, seperti sholat-sholat sunnah yaitu sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, ataupun dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dengan bersedekah. Dikarenakan salah satu pahala yang terus mengalir ketika kita sudah mati, yaitu dengan bersedekah dengan kaum du'afa maupun anak yatim piatu. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.